sebelum masuk ke structure and written expression, coba teman-teman mungkin butuh coret-coret ya, atau ya coret-coret ya, karena ini kita ngebahas tentang grammar, tentang tata bahasa Inggris gitu. Langsung kita masuk aja ya teman-teman. Yang pertama, structure and written expression skill 1. Subject verb agreement. Subject verb agreement itu apa sih Kak? Kita masuk. Jadi, subject verb agreement itu kecocokan atau kesesuaian antara subjek dan verb. Nah, subjek dan verb harus sama. Kalau subjeknya singular, verbnya juga harus singular. Kalau subjeknya plural, verbnya juga harus plural. Gitu. Nah, di sini ya, dalam kalimat itu harus ada, wajib banget ada subjek dan ada verb. Itu wajib banget, teman-teman. Subjeknya singular, verbnya juga harus singular. Subjeknya plural, verbnya juga harus plural. Kita lihat subjek singular itu apa aja. Nah, di sini ada he, she, it, a cat, a table, love, success gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, verbnya juga harus singular. Verb singular itu apa aja? Nah, keywords-nya atau yang perlu di-highlight adalah kalau verb singular itu mendesis ya, ada S-nya. Contohnya adalah is, kemudian was, verb yang diimbuhi S atau ES. Kemudian has plus verb 3, does, dan lain sebagainya. Jadi verb singular itu mendesis, ada S-nya. Kalau subjek plural, jadi subjek jamak ya, lebih dari satu. Contohnya adalah we, you, they, parents, lions, books, dan lain sebagainya. Kalau subjeknya plural, verbnya juga harus plural. Jadi verb plural itu tidak mendesis, tidak ada S-nya. Ya, yang jadi perbedaan itu adalah tidak mendesis dan mendesisnya ya teman-teman. Teman-teman harus ingat. Singular verbnya mendesis, yang plural tidak mendesis. Tanpa S. Apa aja? Ada are, kemudian were, verb 1 tanpa S ya. Kemudian have, dan do. Tanpa S, tidak mendesis. Ya, lanjut teman-teman. Ada juga subjek dan verb itu terpisah oleh prepositional phrase. Apa itu teman-teman? Yaitu jadi prepositional. Preposisi itu ada banyak banget ya. Ada of, in, on, at, dan lain sebagainya. Jadi subjek dan verb itu terpisah. Contohnya, the study of languages is very interesting. Ya. Yang jadi subjeknya adalah the study. Dan itu termasuk singular. Of languages itu bukan subjek ya, tapi prepositional phrase. Dan tidak mempengaruhi verbnya nanti. Karena subjeknya singular, verbnya juga harus singular. Jadi is. Bukan are ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, itu ada ekspresi yang tidak mempengaruhi verb. Nah, ada apa? Ada komanya di tengah. Dan ada kata ini, together with, bla bla bla, accompanied by, bla bla bla, along with, bla bla bla, as well as, bla bla bla. Nah, ini tidak mempengaruhi verb. Contohnya, John, along with 20 friends, is planning a party. John dan ke-20 temannya sedang mempersiapkan pesta. Nah, along with 20 friends itu tidak mempengaruhi verbnya. Jadi subjeknya adalah John-nya aja, bukan ini. Karena John itu singular, maka verbnya juga harus singular, is. Jadi harus sesuai. Subjek, verb harus sesuai. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan offline dan online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.profesional.id.
Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas. Nah, ke soalnya nih teman-teman. Ke soalnya. Soal yang pertama. Di sini ada blank space-nya ya teman-teman, ada blank space-nya. Teman-teman diminta untuk memilih opsi yang benar. Oke, kira-kira di sini kita cari apa teman-teman? Subjeknya udah ada belum? Verb-nya udah ada belum? Kita cari apa teman-teman di sini? In the Stone Age, stone tools, blah 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 blah, with other rock materials. Kita cari apa teman-teman? Kira-kira. Di sini belum ada apa teman-teman? Belum ada verb-nya ya. Karena di sini in the Stone Age itu termasuk apa? Masuk keterangan ya, kata keterangan. Kemudian stone tools itu termasuk subject. Subject, stone tools. Nah, ada S-nya, jadi termasuk subject plural. Nah, kita lihat nih, kita nyari apa? Verb. Verbnya mana? Belum ada. Jadi kita cari. Untuk opsi A, polishing. Itu termasuk apa? Verb ing. Tapi verb ing itu nggak bisa berdiri sendiri. Verb ing harus ada kata kerja bantu atau to be. To be itu ada is, am, are, was, were. Jadi verb ing butuh kata kerja bantu itu ya, to be. Jadi kalau verb ing berdiri sendiri tidak bisa dijadikan verb. Jadi opsi B salah ya. Untuk opsi A, maaf. Opsi B, they polished. Ada they-nya nih teman-teman, ada subjeknya. Kita nggak butuh itu, kenapa? Di sini sudah ada subjeknya. Nanti akan double subject dong, nggak boleh. Opsi C, for polish. Ada kata for-nya. For itu termasuk preposisi ya. Dan preposisi masuk ke dalam berarti for polish prepositional phrase. Itu bukan subjek, nggak boleh ada preposisinya. Jadi opsi C bukan verb. Opsi D, teman-teman. Were polished. Betul ya? Betul ya, karena di sini to be-nya juga plural ya, atau jamak. Dan subjeknya juga jamak. Jadi sudah sesuai. Ini pakainya verb 3. Kita lanjut ke yang kedua, teman-teman. Soal yang kedua. Oke, silakan teman-teman pilih opsi A, B, C, atau yang D. The first steamship to cross the Atlantic, blah 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 blah, Savannah in 1819. Nah, kita lihat the first steamship itu termasuk apa? Subject. Dan to cross the Atlantic termasuk apa tadi? Prepositional phrase, karena ada to-nya. To-nya sebagai preposisi. Kita tulis PP ya, teman-teman. Prepositional phrase. Nah, belum ada verb-nya nih, teman-teman. Verb-nya hilang, jadi kita cari verb-nya. Sudah ada subjek, kita cari verb aja. Kita lihat opsi A, was the. Was the termasuk verb ya. Oke, kita lihat subjeknya tadi apa, teman-teman? Singular. Subjeknya singular. Ini sesuai ya untuk opsi A, was. Was itu verb-nya termasuk singular. Opsi B, it was the. Kurang tepat, karena apa? Ada it-nya sebagai subjek. Kita nggak butuh subjek lagi. Untuk opsi C, the. The itu bukan verb ya, tapi artikel. Nah, artikel nggak bisa dijadikan verb. Jadi opsi C salah. Opsi D, in it, the. Nah, in itu termasuk preposisi ya. Dan ada it-nya. It-nya itu termasuk subjek. Sedangkan kita cari apa? Verb. Jadi jawabannya adalah opsi yang A, was the. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka?
Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan Offline dan Online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.professional.id. Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas.